Sesaat lagi kita akan menyaksikan Kultum Ramadan SDIT Buah Hati Islamic School 2 bersama Ustadz Alim Al-Intifah SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ayah bunda, teman-teman, kakak-kakak solih dan solihah SD2 Buah Hati Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pak Alim insyaallah akan membawakan materi tentang makanan yang halal dan thayyib, ya. Apa sih makanan yang halal dan thayyib itu? Makanan yang halal dan makanan yang thayyib itu adalah makanan yang diperoleh atau didapatkan dengan cara yang halal, ya. Tentunya tidak hanya halal, pastinya kita harus mencari gizinya juga, ya. Kita ambil contoh ayam. Ayam itu halal, tapi jika disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan hukumnya haram. Ayam itu tidak boleh kita makan. Nah, itulah yang disebutkan makanan yang diperoleh atau didapatkan dengan cara yang halal. Contoh lain, kurma. Kurma halal, tapi cara mendapatkannya dengan mencuri misalnya, itu hukumnya haram kita makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, di sini ditunjukkan atau diserukan kepada orang-orang yang beriman. Jika kita terketuk sebagai orang yang beriman, maka kita harus mengikuti lanjutan ayat ini. Apa lanjutannya? Kulu min thayyibat, makanlah dari apa yang baik-baik. Nah, di sini diperintahkan kita untuk memakan makanan yang baik atau makanan yang halal, ya. Setelah itu apa? Setelah makan makanan yang baik, ya, kita makan dari kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang Allah berikan kepada kita, ya. Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, perintah selanjutnya apa? Perintah selanjutnya adalah kita disuruh washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ya. Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui, ya, sebenar-benarnya Allah tempat dia menyembah. Nah, teman-teman sekalian, ya, jika Allah yang diakui sebagai tempatnya dia bersembah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini kita kita lihat perintahnya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan salat 5 waktunya, membaca Quran dan lain sebagainya.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang makan makanan yang halal dan thayyib, tentunya ini akan berdampak pada doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seseorang memakan makanan yang haram, dia akan tertolak doanya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan ya kepada para sahabatnya. Jadi dulu ada orang yang dalam perjalanan panjang ya, dia dalam perjalanan panjang ya, dengan lesuh, kotor. Nah, dia berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabb, ya Rabb, yang artinya wahai Allah, ya Allah ya. Dia memohon kepada Allah sedangkan dia memakai pakaian yang haram, terus memakan makanan yang haram, dan juga meminum dengan minuman yang haram. Semua yang didapatkannya atau dia kenyang dalam keadaan yang haram. Nah, ini kata Rasulullah SAW, doanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suka dengan hambanya ya yang memakan makanan atau memakai pakaian yang didapatkannya dengan cara yang haram. Nah, begitulah ya teman-teman. Maka dari itu, untuk kita ya, makanlah makanan yang halal dan thayyib ya, dengan cara memperolehnya dengan yang halal, dengan baik, terus juga ya kita mendapatkannya dengan yang baik pula. Mungkin ini yang bisa Pak Alim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.